Terima kasih Pendeta, kiranya dapat menjadi renungan bagi kita mensyukuri apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Seperti yang disaksikan oleh saudara Edi Nurhan tadi, salah satu gaya hidup yang bisa membuat kita lebih dekat kepada Tuhan dan juga lebih sehat adalah bagaimana kita dapat mensyukuri apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita tidak iri hati, kita tidak cemburu, dan terutama kita bisa saling memaafkan. Dan memaafkan inilah yang menjadi tema dari khotbah yang akan disampaikan oleh Evangelis Fani. So, kalau umpamanya anggota jemaat masih ingat, Fani dulu berjemaat bersama-sama dengan kita di Makarios, dan saat ini dia melayani di jemaat Wanglin. Dan firman Tuhan yang disampaikan didasari dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Marilah kita mempersiapkan hati kita, marilah kita berbakti di dalam roh dan sucikan hatiku, ku mau turut firman-Mu yang terangi jalanku. Tuhan pimpinlah aku, ku jadi milik-Mu. Mohon kesabarannya sebentar. Maaf adalah kata yang sederhana, namun terkadang sulit untuk diucapkan, apalagi diberikan kepada orang yang sudah melukai hati dan meredakan harga diri kita dan meninggalkan luka mendalam di hati kita. Apalagi yang kita hadapi adalah orang yang tidak merasa bersalah sama sekali. Jangankan menyesal, sadar aja mereka kadang tidak. Menghadapi orang seperti itu biasanya membuat kita frustasi dan akhirnya kita menjadi stres sendiri.
Lalu kita bertanya-tanya, sampai kapan saya harus memaafkan orang yang sudah sangat menyebalkan seperti itu? Ada 3 hal yang paling sulit dilakukan di dunia ini. Yang pertama, meminta maaf. Memaafkan. Yang ketiga adalah mengikhlaskan dan merelakan. Hal itu akan jauh lebih sulit jika pada kenyataannya orang terdekat kita lah yang paling sering melukai hati kita. Saudara, siapa yang menjual Yusuf? Bukan orang lain, tetapi kakak-kakaknya sendiri. Siapa yang membunuh Habel? Pelakunya bukan orang lain, tetapi Kain, yang jelas adalah kakak kandungnya sendiri. Siapa yang selalu mencoba membunuh Daud? Rajanya sendiri, yaitu Raja Saul. Bahkan anak Daud sendiri pun hendak membunuh ayahnya. Siapa yang akhirnya mengkhianati Yesus? Salah satu rasul, Yudas, yang adalah murid Yesus sendiri. Dan jangan kaget kalau orang yang paling sering menyakiti hati kita justru orang-orang yang terdekat dengan kita. Dan Tuhan tahu itu. Bahkan sampai muncul satu istilah, jauh wangi tetapi dekat menjadi bau. Saat kita diejek sama orang yang tidak terlalu dekat hubungannya dengan kita mungkin tidak terlalu peduli. Lain halnya kalau hubungan kita dengan orang itu sangat dekat dan dia menyakiti kita, efeknya sangat luar biasa. Kita akan mudah sakit hati. Ada 4 tipe kepribadian, dan orang dengan kepribadian tipe C dicirikan punya kesabaran luar biasa dan sering menahan emosinya, terutama kemarahan. Orang dengan kepribadian tipe C sering selalu mengiyakan segala sesuatu walaupun sebenarnya dalam hatinya dia ingin menolak. Orang ini juga sering terlalu merasionalkan segala sesuatunya dan ingin selalu tampil baik dan sempurna di mata orang lain. Selalu ingin menyenangkan hati semua orang. People pleaser. Orang dengan kepribadian seperti ini tentunya sering mengalami kelelahan mental. Karena apa? Karena ingin selalu menyenangkan semua orang. Oleh karena itulah, orang dengan kepribadian ini lebih beresiko terkena sakit kanker. Kalau begitu pertanyaannya, apakah kita boleh marah? Saudara, marah adalah salah satu bentuk perasaan. Sehingga rasanya tidak ada orang yang tidak pernah marah. Jadi wajar jika pada satu titik tertentu orang bisa marah. Tapi saat kita marah, kita harus sampaikan dengan benar dan baik. Berikan alasannya kenapa kita marah. Bukan disimpan dan dipendam yang akhirnya berubah menjadi penyakit. Selama kita hidup dalam dunia ini, kita akan selalu memiliki masalah yang akan membuat kita sedih, marah, kecewa, dan duka cita yang mendalam. Dan sebagai umat Tuhan, kita sering dianjurkan untuk tidak berjalan dengan perasaan. Karena iman bukan perasaan. Tetapi pada saat yang sama, kita bukanlah manusia jika kita bukan makhluk yang berperasaan. Manusia memiliki emosi dan suasana hati yang berubah-ubah. Kita tidak dapat menyangkal perasaan kita, tapi kita bisa mengontrolnya. Alkitab mengajarkan dalam Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Rasul Paulus memberikan nasihat yang sangat bagus mengenai amarah. Kalaupun kita marah, janganlah marah itu masih berlanjut setelah matahari terbenam. Maksudnya di sini adalah agar kita tidak menyimpan rasa marah itu terlalu lama. Rasa marah yang terpendam lama dapat menyebabkan kata-kata yang keluar tidak terkendali sehingga menyakitkan orang lain. Bahkan berubah menjadi kebencian dan dendam yang bisa fatal akibatnya. Sangat penting untuk membatasi marah supaya jangan menjadi celah bagi iblis mempengaruhi kita untuk berbuat dosa. Kita perlu belajar bagaimana mengungkapkan rasa marah dengan tepat tanpa memberi ruang sedikit pun bagi iblis untuk mempengaruhi kita. Bukan rasa marah yang salah, tapi reaksi kita dalam mengekspresikan kemarahanlah yang harus diperhatikan. Saudara, ada percakapan yang menarik antara Yesus dan murid-muridnya dalam cerita yang terkenal Matius 18 ayat 21-35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya.
Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala hal yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, telah kuhapuskan hutangmu karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutang-hutangnya. Yesus menambahkan di sini, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara, hamba yang berhutang 10.000 talenta tidak mampu melunasi hutangnya karena hutangnya terlalu besar. Dan raja yang penuh belas kasih menghapus semua hutang yang besar itu. Tetapi sayangnya, hamba yang berhutang 10.000 talenta itu tidak mau menghapus hutang orang lain kepadanya yang hanya berjumlah 100 dinar. Sangat jauh lebih kecil jumlahnya dibanding hutangnya kepada raja. Oleh karena itu, karena dia tidak mau menghapus hutang teman yang hanya 100 dinar, maka raja yang awalnya sudah memberikan penghapusan hutang yang besar itu, membatalkan penghapusan hutangnya juga. Dan hamba itu tidak menyadari dan tidak menghargai pengampunan yang sudah dia terima. Oleh karena itu, dia tidak mampu mengampuni orang lain. Jadi ada dua jenis pengampunan. Pengampunan vertikal antara Allah dengan manusia. Dan pengampunan horizontal antara sesama manusia. Dan ini terangkum dalam dua hukum terutama. Kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama manusia. Dalam perumpamaan ini, mari kita perhatikan urutannya. Siapa yang mengampuni terlebih dahulu? Raja. Setelah hamba yang berhutang 10.000 talenta itu datang memohon pengampunan. Dan setelah mendapatkan pengampunan itu, raja mengharapkan agar pengampunan yang sudah dia terima, dia berikan juga kepada orang lain. Kita tidak dapat mengampuni tanpa ada kuasa pengampunan dari Tuhan. Tuhan telah lebih dulu mengampuni kita. Tapi firman Tuhan menegaskan, pengampunan itu tidak akan kita terima kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita. Saudara, saat air di dalam gelas air kosong, saya tidak dapat memberikan air itu kepada orang lain. Saya harus memiliki air itu dulu dalam gelas saya, supaya saya bisa memberikan air itu kepada orang lain. Saat kita tidak mau memberikan, jadi berhati-hatilah. Jangan menyangka dosa kita sudah diampuni, kalau kita tidak mau atau belum mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mungkin ada yang mengatakan, kamu tidak tahu aja bagaimana perlakuan dia terhadap saya. Dia sudah menginjak-injak harga diri saya. Dia sudah begitu merendahkan hati saya. Saya sudah terlalu sakit. Saya sudah bersumpah sampai 7 turunan, 8 tanjakan, bahkan 10 tikungan. Saya tidak akan memaafkan dia. Hati saya sudah terlanjur sangat sakit. Pokoknya sampai mati saya tidak akan mengampuni dia. Titik. Tidak ada koma. Saudara terkasih, tidak mengampuni adalah hambatan utama kita untuk memiliki dorongan untuk bertobat dan menghalangi jawaban doa. Karena Roh Kudus tidak akan bekerja saat kita mengeraskan hati. Banyak wanita yang stres kalau muncul satu jerawat di wajahnya. Dan coba kita bayangkan seandainya saja dosa itu berupa jerawat di wajah. Pasti wajah kita sudah mengerikan bentuknya karena sudah penuh dengan jerawat. Bahkan mungkin sekujur tubuh kita sudah penuh dengan jerawat. Tapi bersyukurlah, kasih karunia Tuhan itu sanggup untuk menghapuskan dosa kita dengan begitu sempurna. Tapi itu bersyarat, kita pun harus sungguh-sungguh mau bertobat dan mengampuni. Untuk hidup dalam damai sejahtera Allah dan bertumbuh dalam kasih karunia Allah, kita harus menerima pengampunan dari Allah dan memberikannya kepada orang lain juga yang bersalah kepada kita.
Kalau kita sukar untuk mengampuni, coba bayangkan perasaan Yesus saat dia diludahi, dicambuk, dihina, dan diperlakukan dengan kejam karena dosa kita. Saudara, hidup adalah pilihan. Tuhan yang Maha Kasih memberi kita kebebasan untuk memilih. Tuhan tidak pernah mau memaksa, tapi Tuhan rindu kita mau taat kepada semua perintahnya. Karena kalau kita taat, hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Dan perintah Allah hari ini adalah mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita. Itu perintahnya. Saat di sorga nanti, Stefanus akan terheran-heran kalau bertemu dengan Paulus yang dulu menganiaya Stefanus. Paulus bisa berada di sorga karena Stefanus yang penuh kasih sudah memilih untuk tidak membalas kejahatan Saulus dengan kejahatan. Tapi Stefanus malah berkata dengan tulus dalam doanya, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kelak di sorga, mungkin saudara akan bertemu dengan orang yang pernah menyakiti hati saudara, dan itu semua terjadi karena saudara telah memilih untuk tetap mengampuni, untuk tetap mengasihi, walaupun sikapnya sangat menyakitkan hati kita. Apa bedanya pity and compassion? Pity adalah sekedar kasihan, tapi compassion lebih dari itu. Compassion adalah belas kasihan. Pity itu looks down, melihat ke bawah dari atas. Tapi compassion adalah gets down, turun ke bawah. Allah bukan hanya duduk melihat dari sorga sambil berkata, oh kasihan sekali umatku sedang menderita di bawah sana sambil manggut-manggut. Tidak, tapi Allah benar-benar turun dari sorga menemui umatnya, menemani dan turut merasakan penderitaan umatnya. Itulah compassion, belas kasih Tuhan. Dan Tuhan rindu kita membagikan compassion yang kita terima dari Allah kepada sesama kita. Untuk bisa merasakan sukacita karena bebas dari hutang, mungkin kita bisa menanyakan sama orang yang pernah mengalami masalah hutang kartu kredit. Dan dia didatangi oleh debt collector, diteror siang malam, gelisah, sampai tidak bisa tidur karena dikejar-kejar untuk segera bayar hutangnya. Lalu tiba-tiba ada orang yang berbaik hati, membayar lunas semua tagihannya. Orang yang mengalami kelepasan hutang ini pasti bisa tahu rasanya seperti apa kalau terbebas dari hutang. Pasti dia akan merasakan bersukacita. Mungkin dia akan melompat-lompat sepanjang hari. Hutang yang selama ini menakutkan, akhirnya dia terbebas. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara kekasih, kemurahan Allah memang tidak pernah habis bagi kita. Allah mengasihi kita dengan kasih yang begitu kekal. Asal kita benar-benar mau bertobat. Masalahnya adalah kalau mau jujur, kita sering gagal untuk bertobat sungguh-sungguh. Itu karena kita tahu Tuhan selalu mau mengampuni kita. Kita lama-lama menjadi terbiasa dengan dosa. Dan hati kita lama-lama menjadi keras. Dan akhirnya kita akan terhilang. Kita selalu taking for granted kemurahan Allah bagi kita. Ibrani 10 ayat 26 berkata, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Tidak mengampuni adalah hambatan kita untuk memiliki dorongan untuk bertobat dan menghalangi jawaban doa. Kita lanjutkan. Dari mana Yesus mengutip 70 kali 7 kali? Dalam Kejadian 4 ayat 15, firman Tuhan kepada Kain. Setelah Kain membunuh Habel adiknya, bagaimana kalau ada orang yang akan membunuh aku? Tuhan menjawab, sekali-sekali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Tapi beberapa generasi setelah Kain, lahirlah Lamek. Kejadian 4 ayat 23-24. Lamek berkata, aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 70 kali 7 kali lipat. Lukas 8 ayat 2 berkata, Tuhan Yesus mengusir 7 roh jahat dari Maria Magdalena. Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ayub 5 ayat 19 berkata, dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Alkitab penuh dengan janji-janji Allah dan selalu mengkaitkan pengampunan dengan angka 7. 70 kali 7 adalah berbicara tentang pembalasan dendam.
Jadi, Yesus memakai istilah 70 kali 7, mengutip dari tradisi bangsa Israel saat mereka mau menuntut balas. Tapi mereka sendiri hanya mau mengampuni sampai 3 kali. Dan saat Yesus mengatakan bahwa mengampuni bisa sampai 7 kali, Petrus merasa dia sudah cukup baik dibandingkan dengan orang-orang Yahudi saat itu yang hanya mau mengampuni sebanyak 3 kali. Petrus menyangka jawaban yang 7 kali itu akan mendapatkan pujian dari gurunya. Tapi jawaban Yesus mencengangkan Petrus. Yesus menjawab, mereka harus mengampuni bukan 7 kali Petrus, tapi sebanyak 70 kali 7. Dalam Lukas 17 ayat 3-6, Yesus menasihati murid-muridnya, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu, dan berkata, aku menyesal, engkau tetap harus mengampuni dia. Yesus ingin mereka menyadari bahwa dosa mereka yang besar sudah diampuni. Maka sudah sepatutnya lah mereka juga mengampuni kesalahan orang lain tanpa limit. Bobotnya harus sama dan seimbang. Pengampunan yang kita terima harus sama dengan pengampunan yang kita berikan. Baru Tuhan akan mengampuni kesalahan kita. Lalu kalau Tuhan mengajarkan pengampunan hanya sebanyak 70 kali 7 kali, artinya sampai 490 kali saja, kita bisa mengampuni. Lalu setelah itu kita boleh tidak mengampuni. Saudara, 490 adalah simbol. Ada arti bagi setiap angka dalam artinya kesempurnaan, completed, finito, finish, selesai, sempurna. Pengampunan yang kita terima dari Tuhan sempurna dan selesai. Demikian kepada orang lain. Tuhan mau itu juga sempurna dan selesai. Tuhan akan selalu mengampuni kita asal kita sungguh-sungguh bertobat. Dalam Lukas 17 ayat 5, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Kenapa murid-murid Yesus bertanya kepada Tuhan tentang pengampunan? Mereka meminta kepada Tuhan untuk menambahkan iman mereka. Apa hubungannya pengampunan dengan iman? Lalu Yesus menjawab, kalau sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan dia akan taat kepadamu. Matius 17 ayat 20 juga berkata, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Saudara perhatikan ada 3 kata yang menarik di 2 ayat ini. Ada pohon, ada gunung, dan laut. Apa hubungannya kata-kata ini dengan pengampunan? Ketika Yesus bicara tentang gunung, itu berhubungan dengan iman. Dan ketika Yesus berbicara tentang sebuah pohon, itu berhubungan dengan pengampunan, bukan iman. Kenapa seperti itu? Ketika Petrus mendengar jawaban Yesus bahwa dia harus mengampuni 70 kali 7, Petrus berkata, Tuhan, ini memerlukan iman yang besar untuk mampu melakukannya. Artinya, saat kita meminta pengampunan dosa dari Tuhan, kita memerlukan iman untuk menerimanya. Demikian juga halnya saat kita memberikan pengampunan kepada orang lain, kita juga membutuhkan iman. Dalam Mika 7 ayat 19 berkata, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Saat kita dihina dan dipermalukan, apakah mudah untuk mengampuni? Tentu saja tidak mudah. Oleh karena itulah kita membutuhkan iman untuk mampu melakukannya. Lukas 17 ayat 6 berkata, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata dan tertanamlah di dalam laut. Dan saudara, Tuhan membuang dosa kita dan melemparkannya ke dalam tubir laut. Maka saat kita mengampuni kesalahan orang lain pun, kita harus membuang kesalahan dosa orang lain terhadap kita juga ke dalam tempat yang sama. Di mana? Tubir laut. Tuhan sudah menguburkan dosa kita ke dalam tempat yang paling dalam dan melupakannya. Kita pun harus menguburkan kesalahan orang lain terhadap kita di tempat yang sama, di tempat yang dalam dan melupakannya. Mazmur 103 ayat 12 berkata, sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, engkau melemparkan dosaku. Engkau tidak perhitungkan lagi
kesalahanku. Seberapa dalamkah tubir laut itu? Penelitian terbaru tentang kedalaman laut, manusia baru hanya bisa menjelajah kedalaman laut sedalam 11.034 meter. Laut begitu dalam. Dan Allah memakai istilah tubir laut yang dalam sebagai tempat untuk menguburkan dosa dan kesalahan kita. Agar dosa dan kesalahan kita tidak lagi diingat oleh Allah. Tuntas dan selesai. Lalu sekarang, kenapa Tuhan menyebut biji sesawi? Pernah lihat biji sesawi? Itu kecil sekali. Tapi pohonnya, kalau sudah bertumbuh sangat besar, akarnya sangat kuat sekali. Susah sekali untuk mencabut pohon sesawi yang sudah berakar kuat. Matius 13 ayat 31 mengatakan, biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara yang bersarang pada cabang-cabangnya. Belajar dari biji sesawi, kita harus mengampuni kesalahan orang lain dengan sesegera mungkin. Sebelum kebencian itu menghilangkan damai sejahtera dan bisa merusak kesehatan kita. Saat kita membiarkan diri kita hidup dalam kepahitan karena kemarahan yang terpendam dan menolak untuk mengampuni orang lain, maka hidup kita akan menjadi semakin tenggelam dalam kehampaan dan terpenjara dalam kebencian yang akhirnya merusak tubuh dan kesehatan kita. Pohon yang masih kecil dan muda akan mudah dicabut, tapi pohon yang sudah tua dan sudah sangat kuat akarnya susah untuk dicabut. Sekali lagi, memberi pengampunan juga memerlukan iman yang kuat. Buang semua hal negatif, semua hal yang pahit sesegera mungkin ke dalam tubir laut yang dalam dan lupakan. Jangan biarkan benih kebencian itu berakar kuat, cabut dan buang, agar hidup kita tanpa beban dan dosa kita diampuni oleh Tuhan. Waktu terbaik untuk melepaskan benda yang ditempelkan menggunakan lem adalah saat lem itu belum kering, bukan? Masih basah. Sama halnya kekecewaan dan sakit hati pun sebaiknya dilepaskan saat itu semua belum merusak damai sejahtera dan merusak kesehatan kita secara permanen. Injil Markus pasal 11 berisi nasihat Yesus tentang doa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, apa nasihat Tuhan? Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni segala kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Biasanya orang hanya suka mengutip ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Padahal ayat ini ada kelanjutannya. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi ada kaitan kuat antara jawaban doa dengan pengampunan. Kalau ada doa yang belum dijawab sampai saat ini, mungkin saja ada dendam yang belum selesai dari hati kita. 1 Yohanes 2 ayat 9 berkata, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan. Sampai sekarang, kalau masih ada kebencian dalam hati kita, artinya kita masih berada dan hidup dalam kegelapan. Mari belajar untuk mengampuni sama seperti kita pun sudah diampuni. Karena kalau kita tidak mau mengampuni, jangan pernah berharap Tuhan akan mengampuni kita dan mau mendengar doa kita. Renungan ini akan saya tutup dengan satu kisah nyata yang terjadi di Perth, Australia. Ada seorang narapidana yang ada di sana. Dia adalah seorang yang tinggi besar dengan rambut seperti semak belukar yang tidak pernah disisir. Dia berjenggot lebat dan tubuhnya penuh dengan tato. Dia sangat menyeramkan. Narapidana ini mengalami masa kecil yang sangat kelam. Dia mengalami kekerasan. Sewaktu dia berumur 7 tahun, dia diganggu oleh kakak kelasnya. Dia dibully. Kakak kelasnya ini meminta uang jajannya, meminta makanannya. Dia menolak untuk memberikannya. Berkali-kali kakak kelasnya ini minta, dia berkali-kali menolak. Pada akhirnya kakak kelasnya ini menikam lengannya dengan sebilah pisau. Dan anak itu kabur. Anak kecil ini berlari pulang ke rumahnya dengan darah yang mengucur dari lengannya. Ayahnya yang melihat lukanya itu lalu segera membawanya ke dapur.
tapi bukan untuk mengobati lukanya. Ayahnya membuka laci dapur, mengambil sebuah pisau yang paling besar, dan memberikan pisau itu kepada anaknya sambil berkata, "Kamu kembali ke sekolah, cari anak itu dan tikam kembali anak yang sudah menikam kamu." Anak itu segera mengambil pisau itu dan kembali ke sekolah dan melakukan apa yang diperintahkan ayahnya. Begitulah ia dibesarkan. Anak ini tumbuh dengan sifat yang kasar, penuh amarah dan dendam karena luka di lengan dan luka di hatinya. Dengan banyaknya kejahatan yang dilakukan, akhirnya narapidana ini akhirnya berada dalam sebuah penjara. Penjara itu sendiri memiliki peternakan di dalamnya, dan penjara ini adalah pemasok daging ke seluruh Australia. Dan narapidana ini bekerja di rumah jagal. Dia terkenal sebagai penjagal yang handal dan juga kejam. Rumah jagal ini sendiri berada dalam penjara itu terdiri dari pintu jeruji yang terbuat dari baja anti karat yang super kuat. Dengan pintu masuk yang lebar, lalu turun dan semakin menyempit di bagian dalam, yang akhirnya hanya pas untuk 1 ekor hewan pada satu waktu. Dan di ujung lorong sempit itu, di atas sebuah landasan, si penjagal itu akan berdiri sambil memegang senapan listrik untuk menembakkan 2 kali tembakan. Tembakan pertama untuk melumpuhkan hewan itu supaya tidak bisa kabur, dan tembakan yang kedua untuk membunuhnya. Ada sapi, ada babi, domba yang akan dipaksa masuk ke dalam lorong rumah jagal itu dengan menggunakan apa? Serigala-serigala buas dan cambuk, lalu hewan-hewan itu akan menjerit-jerit dengan caranya masing-masing, mencoba melarikan diri, meronta dan berteriak ketakutan. Dan setiap kali satu hewan masuk ke dalam lorong sempit dengan meronta dan menjerit-jerit, maka si penjagal itu akan menembaknya sekali untuk melumpuhkannya, lalu menembakkan sekali lagi untuk membunuhnya. Si narapidana itu akan merasa puas setiap kali melakukan itu, karena dapat melampiaskan kemarahan yang terpendam sejak kecil. Sampai pada suatu hari, ada kejadian aneh. Tibalah giliran seekor sapi yang akan dipotong. Dan tidak seperti hewan-hewan lain yang selalu meronta-ronta, menjerit, berusaha untuk kabur agar tidak dipotong. Sapi ini tidak perlu siapapun untuk mendorongnya masuk ke dalam lorong sempit itu. Sapi ini begitu tenang, bahkan berjalan masuk ke dalam lorong sempit itu hampir tanpa bersuara. Dan tidak perlu ada serigala buas dan cambuk untuk membuatnya mau masuk. Lorong pembantaian sempit itu begitu berada di posisinya, sapi itu mengangkat kepalanya dan memandang tepat ke mata si narapidana yang akan menjagalnya. Sapi itu memiliki mata yang sangat besar, dan si narapidana itu melihat pada mata kiri sapi itu. Di kelopak matanya ada air mata yang boleh menggenang. Ternyata sapi yang terlihat tenang itu menangis. Keadaan tiba-tiba menjadi hening. Hati si narapidana begitu tersentuh dengan air mata si sapi. Dia membuang senapannya dan jatuh tersungkur di depan sapi itu. Dia tidak sanggup membunuh sapi itu. Saat itu juga si penjagal yang kejam bertobat lewat air mata dan tangisan seekor sapi yang lemah lembut. Yesaya 53 ayat 7 berkata, Yesus adalah domba Allah yang sudah menebus kita dari dosa. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Api tidak akan padam jika berhadapan dengan api, tetapi api akan selalu padam jika berhadapan dengan air. Saudara terkasih, Roma 5 ayat 8 berkata, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ibrani 10 ayat 26-27 berkata, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jangan salibkan Kristus untuk kedua kali. Jangan membuat Yesus menangisi kekerasan hati kita, seperti Yesus menangisi kota Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Saudara, jangan keraskan hatimu. Mari lepaskan pengampunan dengan ketulusan hati. Lepaskan ke dalam tubir laut yang dalam. Orang yang mau lebih dulu minta maaf adalah orang yang paling berani. Dan orang yang lebih dulu mau memaafkan adalah orang yang paling kuat.
dan orang yang lebih dulu mau mengampuni, melupakan kesalahan orang lain adalah orang yang paling berbahagia hidupnya. Kita banyak bertemu dengan orang yang mudah tersinggung dan selalu berkata kasar. Kebanyakan hal itu sebenarnya karena dia mengalami kekecewaan dan sakit hati dalam hidupnya. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang menyimpan dendam. Hurt people, but love people, we love people. Saat orang menyakiti hati kita dan kita meresponsnya dengan kemarahan, maka sebenarnya kita menjadi budak orang itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita membiarkan perasaan kita dikontrol oleh sikapnya. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak merespons dengan kemarahan, maka kita sudah menang. Yesus mati bagi kita. Di saat kita masih berdosa, Yesus menerima kita. Apa mau doa kita jawab oleh Allah? Kita harus mengampuni. Pengampunan adalah salah satu langkah pertama untuk bisa sembuh dari penyakit. Karena menyimpan dendam akan membawa bibit penyakit dalam tubuh kita. Pertanyaan bagi kita hari ini, benarkah saya sudah mengampuni dengan kesungguhan hati saya? Mungkin ada yang mengatakan, saya tidak sanggup mengampuninya karena itu terlalu menyakitkan bagi saya. Kalau kita tidak sanggup, itulah sebabnya kita memerlukan iman. Tidak ada yang mustahil kalau kita percaya. Kalau sampai saat ini kita belum mampu atau belum sanggup mengampuni, itu artinya kita pun sesungguhnya belum mendapat pengampunan dari Tuhan. Karena firman Tuhan dengan tegas sekali lagi mengatakan, kalau kamu tidak mengampuni, maka aku juga tidak mengampuni. Love is always the answer. Semua manusia membutuhkan cinta. Kita akan mampu membagikan cinta itu kalau kita memilikinya. Cinta akan muncul saat kita mau mengampuni seperti Yesus mengampuni kita. We cannot give what we don't have. Dapatkan pengampunan dari Allah dulu, sehingga dengan kuasa Tuhan kita akan mampu mengampuni orang lain. Ada pepatah dari negeri Cina mengatakan, saat kita membalaskan dendam kita, sebenarnya kita sedang menggali dua lubang kubur. Satu untuk orang yang kita sakiti, dan satunya untuk diri kita sendiri. Ada cerita orang yang bernama Johnny. Dia sangat membenci tetangga yang bernama Umar. Jadi satu kali dia bermimpi bertemu dengan malaikat. Dan malaikat itu berkata, Johnny, aku akan memberikan engkau hadiah. Tapi setiap kali kamu mendapatkan satu hadiah, maka tetangga kamu si Umar akan mendapatkan 2 hadiah. Dan setiap kali kamu mendapatkan 1 mobil, tetangga kamu si Umar akan mendapatkan 2 mobil. Hati Johnny menjadi tidak senang dengan perkataan malaikat itu. Lalu Johnny mulai berpikir, kalau gitu malaikat, saya mau malaikat mencabut mata saya 1. Dan malaikat juga harus mencabut mata Umar 2-duanya. Karena selalu mendapat 2 kali lipat kan. Kebencian di hati Johnny sampai bisa membuat dia berpikir seperti itu. Saudara, orang yang diampuni dosanya seharusnya menjadi orang yang paling takut untuk berbuat dosa lagi. Karena dia menyadari harga yang telah dibayar karena dosanya dulu. Jadi, mengampuni itu bukan pilihan, melainkan itu keharusan, karena itulah perintah Tuhan. Saya mau cerita sedikit, waktu saya bekerja dulu, tugas saya adalah memberikan hasil eksekusi saham terbaik sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh nasabah. Dan salah satu instruksi yang pernah diberikan adalah all or nothing. Semua atau tidak sama sekali. Artinya saat dia mau membeli 2 juta lembar saham, kalau dia tidak bisa dapat semuanya, dia tidak jadi membeli sama sekali. Semua atau tidak sama sekali. Kita tidak bisa hidup separuh untuk dunia, separuh lagi untuk Tuhan. Kita tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan, all or nothing. Tuhan mau kita all out buat Tuhan. Tuhan mau kita mengasihinya dengan sepenuh hati dan taat tanpa ragu kepada semua perintahnya. Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem terjadi saat murid-murid Yesus tidak lagi memikirkan siapa yang paling penting dan siapa yang paling besar di antara mereka. Roh Kudus dicurahkan saat murid-murid merendahkan hati dan saling mengampuni. Roh Kudus dicurahkan setelah mereka melihat Yesus mati mengenaskan di atas kayu salib karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan dengan mengkhianati dan meninggalkan Yesus sendirian. Gereja Tuhan akan dapat dipakai Tuhan saat jemaatnya mau saling mengasihi dan saling memperhatikan. Ada kuasa Tuhan yang bekerja saat umat Tuhan saling mengampuni satu sama lain. Kita akan mudah terluka selama kita masih hidup.
Hanya orang mati yang tidak bisa merasakan sakit hati. Berdoalah setiap hari untuk mati bagi diri sendiri. Dan biarlah hanya Yesus yang hidup dalam hati kita, agar kuasanya memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak sanggup kita lakukan, termasuk mengampuni orang yang telah sangat menyakiti hati kita. Saudara, kemarahan adalah bentuk kesombongan yang tersembunyi. Orang yang rendah hati tidak mudah disakiti. Ilustrasi, ada seorang anak kecil pulang dari sekolah sambil menangis. Rupanya ia diejek oleh teman-temannya. Lalu ayahnya mengajak dia pergi, bukan ke playground untuk menghiburnya, tapi mengajaknya ke sebuah kuburan. Dia disuruh menginjak dan mengejek sebuah kuburan. Lalu ayahnya bertanya kepadanya, apakah orang yang mati itu menjawab? Dia menjawab, tentu saja tidak ayah, karena dia sudah mati. Betul. Oleh karena itu juga, kita harus mati bagi diri dan membiarkan Kristus yang hidup dalam kita, agar kita tidak lagi merespons dengan kebencian saat orang lain menyakiti hati kita. Lukas 6 ayat 27 sampai 28 dan 32 sampai 33 berkata, Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Yesus berkata dalam Matius 24 tentang keadaan akhir zaman, banyak orang akan murtad dan akan saling menyerahkan dan saling membenci. Akan ada banyak penyesatan. Matius 24 ayat 12 mengatakan, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, kita hidup di akhir zaman, di mana hampir semua orang hanya mementingkan dirinya sendiri, dan kasih menjadi semakin dingin. Mari tampil sebagai anak Tuhan yang berbeda dengan memberikan kehangatan kasih Allah bagi sesama kita. Kolose 3:13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, tidak mudah bagi kami untuk mengasihi, mengampuni saat hati kami dilukai dan kami direndahkan. Oleh karena itu Tuhan, tambahkanlah iman kami. Beri kami kuasa Roh Kudus. Mampukan kami menyalurkan pengampunan yang sudah kami terima kepada orang lain yang telah menyakiti hati kami. Kami tahu Tuhan, kalau kami tidak mau mengampuni, Tuhan pun tidak mengampuni kami. Tambahkanlah iman kami agar kami mampu mengampuni. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 And thank you, Fanny. Amin. 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 Terima kasih kepada Fanny. Luar biasa sekali firman Tuhan yang disampaikan. Betul apa yang dikatakan, memaafkan kelihatannya mudah. Judulnya adalah mudah, tapi tidak selalu mudah. Sometimes we can forgive, but we cannot forget. Dan setiap hari, pada saat kita tidak bisa melupakan, itulah yang tadi Fanny katakan, kita bergantung, membiarkan Kristus hidup di dalam kita, agar kita bisa melupakan dan juga dapat mengampuni seperti Tuhan telah mengampuni kita.